Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang sangat spesial, HP yang pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 termurah di dunia. Di sini ada Realme GT Neo 5 SE. Nah, ini saya impor dari toko online luar negeri. Di luar sana itu harganya mulai 4,4 jutaan, itu untuk yang versi terendah, yaitu 8/256. Versi tertinggi ada 16 GB per 1 TB. Itu harganya 5,6 jutaan. Nah, saya berharap ya sesegera mungkin Realme Indonesia itu memasukkan HP ini sebagai perlawanan untuk Poco F5 yang sama-sama pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Karena kalau dilihat dari keseluruhan spesifikasi, HP ini berani banget bersaing dengan Poco F5. Itu diantaranya fast charging yang lebih kencang, resolusi layar yang lebih tinggi, dan juga sensor pemindai sidik jari yang udah ada di layar. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini, menyamping kayak gini ya. Ada tulisan GT Neo 5 SE, di sini ada tulisan Realme. Kemudian di sisi lain, ini tulisan Cina, ini Cina dan GT Neo 5 SE. Nah, untuk yang saya punya, ini versi 8/256 GB. Yuk lanjut kita buka. Oke, pertama di sini ada sebuah kotak, biasanya sih sebuah silikon case. Yap, bener ya. Di sini ada silikon case yang warnanya itu hitam. Ini teksturnya itu matte ya. Terus ada SIM injector, kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Tulisannya Cina semua dan saya itu raiso moco. Lanjut, di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu, kemudian kita buka lagi. Ada kabel USB, jelas udah Type-C, dan yang terakhir ada kepala charger. Untuk outputnya ini 100 watt, mantap. Fast charging, chargernya juga dibawakan, karena ada tuh yang HP-nya support fast charging, tapi chargernya itu nggak dibawakan. Oke, ini kita rapiin dulu, dan kita lihat di HP-nya. Asik. Jadi untuk yang saya punya ini warnanya itu biru. Kalau terkena pancaran cahaya itu bisa berubah-ubah kayak gini ya. Oke, ini kita lepas dulu stiker yang menempel biar kelihatan lebih clean. Asik. Nah, untuk back covernya ini bahannya dari plastik ya. Begitupun juga dengan framenya. Tapi di sini finishingnya itu agak ngedoff. Jadi nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Dan untuk frame kameranya ini memang gede banget ya, kotak kayak gini dengan buletan kamera ada dua. Kalau yang dua ini satu buletan ada dua kamera. Di sini ada LED flash dan tulisan Matrix. Terus untuk bahasa desainnya ini nggak seperti kebanyakan HP zaman sekarang yang punya frame flat. Di sini tuh agak melengkung. Jadi handlingnya itu lebih enak aja ya dibanding yang flat yang kalau dipegang itu kerasa agak kaku. Oke, lanjut kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di sisi atas ada secondary microphone, lubang untuk speaker ya, mungkin untuk speaker yang kedua. Dan baru kali ini nemu merek Realme yang punya infrared blaster, mantap. Lanjut di sisi kiri ada tombol untuk pengatur volume, terus di sisi bawah ada slot SIM. Coba kita lihat. Nah, di sini punya tipe dual SIM tanpa tersedia slot micro SD. Tapi bagi saya pribadi itu nggak masalah. Karena untuk internal storage-nya ini udah lumayan gede, yaitu 256 GB. Terus ada lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Bagian belakang ada tulisan Realme, terus dual kamera, maksudnya itu 3 kamera. Dan dual LED flash. Ini dual tone ya, karena punya dua warna, bukan satu warna aja. Dan di bagian depan layarnya ini lupa ukurannya berapa, nanti saya akan sebutin lagi. Dan dari bawaan sudah tertempel screen protector. Di sini ada kamera dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, seperti ini tampilan saat layar menyala dari Realme GT Neo 5 SE. Yang punya kualitas layar asli, ini mantap banget. Untuk ukurannya 6,74 inch dan untuk bezelnya ini tipis banget, kalian bisa lihat sendiri.
Semua sisinya ini presisi, di bagian dagunya ini sama dengan sisi lainnya. Ini jadi kerasa HP flagship aja. Dan untuk kualitas warnanya ini mantap banget. Panelnya sih ya seperti kebanyakan HP lain, yaitu AMOLED, tapi punya spesifikasi layar yang ini jarang kita temui di harga sekelasnya yang di luar sana itu 4,4 jutaan. Yaitu punya refresh rate 144 Hz, terus punya touch sampling 1500 Hz, dan punya tingkat kecerahan itu 1400 nits. Jadi kalau kita bawa di outdoor, di bawah terik sinar matahari, ini bakal kelihatan jelas. Dan untuk resolusi layarnya ini bukan lagi yang Full HD ya, tapi udah 1,5K atau 2.5K. Jadi memang untuk detailnya tuh lebih dapat ya, PPI-nya itu lebih padat. Karena kalau kita lihat rata-rata HP zaman sekarang yang kelasnya menengah ke atas itu rata-rata masih pakai Full HD aja. Bukan hanya seri menengah atas sih, seri flagship pun itu masih banyak yang pakai resolusi Full HD aja. Ini sudah 1,5K. Oke, lanjut kita coba untuk performa sensor mindai sidik jarinya. Mantap, di sini punya performa yang cepet banget. Asik. Oke, untuk aplikasi bawaan sebenarnya tadi itu banyak banget aplikasi berbahasa Cina ya. Banyak banget, tapi semuanya itu bisa di-uninstall. Dan untuk Play Store ini harus install sendiri. Ini sudah saya install aplikasi keluarga Google. Yuk lanjut kita lihat di pengaturan. Nah, untuk bahasa, meskipun di sini tuh ROM-nya Cina, untuk bahasa itu lengkap termasuk adanya bahasa Indonesia. Yang saya suka dari Realme UI, meskipun itu versi Cina, itu tampilannya mirip-mirip dengan versi global dan bahasa juga lengkap. Beda dengan MIUI. Kalau versi Cina itu nggak ada bahasa Indonesia. Oke, kita cek di tentang perangkat. Realme UI-nya itu versi 4.0, nama perangkat GT Neo 5 SE. Penyimpanan atau ROM 256 GB, prosesor Snapdragon 17 Gen 2. Nah, ini salah satu prosesor favorit saya, bahkan ini paling favorit. Dilihat dari harganya nggak begitu mahal, tapi punya performa yang kenceng. Dan saya yakin seri prosesor ini kedepannya bakal menjadi banyak idaman orang. Nah, kapasitas baterai 5500 mAh, RAM-nya itu 8 GB, dan bisa ditambah dengan fitur virtual RAM itu sampai 6 GB. Versi Android-nya itu 13 dengan security patch level di 5 Mei 2023. Lanjut kita lihat di bagian layar. Untuk memastikan kalau refresh rate layarnya ini 144 Hz. Nah ini, tinggi 144 Hz. Jadi memang kerasa jauh lebih smooth ya dibanding yang 90 Hz atau 120 Hz. Lanjut kita lihat di aplikasi yang sudah saya install. Ini sedikit aja sesuai judul, cuma unboxing dan ya sedikit coba-coba. Untuk reviewnya nanti saya akan buatkan videonya lagi. Kita lihat di aplikasi device info HP. Nah, di sini untuk tipe storage-nya itu jelas ya, untuk kelas-kelas HP kayak gini udah bertipe UFS. Terus masuk ke SoC. Nah, ini dia Snapdragon 7 Plus Gen 2, tapi di sini tulisannya itu Snapdragon 7 Gen 2 Plus. Itu kodenya SM7475 octa-core, itu terbagi dalam 3 cluster. Satu kali 2,92 GHz itu pakai Cortex X2, terus 3 kali 2,5 GHz pakai Cortex A710, dan 4 kali 1,8 GHz pakai Cortex A510. Jadi bukan lagi Cortex yang 2 seri ya, yaitu A55 ataupun A78. Ini udah yang seri 3 A710, A510, dan seri X2. Untuk fabrikasinya 4 nanometer dari TSMC. Dan saya lihat untuk seri prosesor ini yang udah review ya, itu performanya stabil, juga nggak panas. Dan yang pasti itu kenceng. Untuk GPU-nya pakai Adreno 725. Screen, nah ini dia resolusinya 2772 x 1240 atau 1,5K, bukan lagi Full HD. Nah, saya berharap ya kedepannya untuk HP kelas menengah atas, bahkan yang seri atas, karena ya itu masih banyak yang pakai resolusi Full HD aja, berharap pakai resolusi ini 1,5K, karena udah bosen, sering banget kita temui dari zaman dulu itu Full HD aja, gitu-gitu aja. Terus di sini sudah support HDR10, SLG, dan HDR10 Plus. Penyimpanan RAM 8 GB dan tipe RAM-nya ini sudah LPDDR5. Internal storage itu 256 GB. Di bagian kamera, nah ini terdeteksinya itu 16 megapiksel ya, walau sensornya itu sebenarnya 64 megapiksel. Dan pakai sensor
ini nggak tahu sih yang asli yang mana, karena keterangannya itu banyak banget. Tapi kalau saya lihat di situs device specification itu 64 megapikselnya pakai OmniVision OV64B. Nah, ini keterangannya itu banyak banget. Baterai 5500 mAh, fast charging udah kencang 100 watt, bukan lagi yang 67 watt. Untuk sensor jelas di sini juga lengkap. Giroskop itu pasti ada. Terus kita lihat untuk skor AnTuTu dapat berapa nih? Snapdragon 7 Plus Gen 2. Nah, ini dapat skor giga tinggi banget, 1.083.000. Ingat ya, ini saya pakai AnTuTu versi 10. Karena semakin baru versi AnTuTu itu skornya semakin naik. Kalau yang versi 9 itu sekitar 900 ribuan, ya di bawah 1 juta. Tapi pada intinya zaman sekarang ini udah kenceng banget. Sepanjang sejarah seri prosesor dari 7 series ini terkencang, beda banget lah dengan seri 7 sebelumnya. Bahkan ini performanya mirip-mirip dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, ini skor CPU-nya dapat 322 ribuan dan GPU-nya ini lebih tinggi, yaitu 344 ribuan. Ayo, punya kalian dapat skor berapa keseluruhan? Nah, ini GPU-nya aja dapat 344 ribu. Terus untuk storage test, nah ini udah saya tes dapat skor 50 ribuan. Jadi udah bisa dipastikan kalau ini pakai storage bertipe UFS 3.1. Terus untuk multi sentuh, yang pasti seri kayak gini tuh 10 titik sentuhan ya. Kalau 5 titik sentuhan itu transition holding seperti Infinix dan Tecno. Terus kita lihat di bagian kamera. Nah, UI-nya seperti ini. Ada mode malam, jalanan, video. Video bisa merekam hingga resolusi 4K. 4K-nya ini di 30 fps aja ya, 30 fps. Dan saya lihat sekilas ini stabil ya. Jadi ini untuk 4K-nya itu stabilisasinya jalan. Terus untuk kamera depan ini mentok di 1080p aja dan 30 fps. Terus mode lain ada foto, potret 64 megapiksel dan selengkapnya. Selengkapnya ada seperti ini. Mode Pro, shutter speed biasanya sih mentok-mentoknya itu 32 detik ya, ini ternyata 30 detik. Tapi udah lebih dari cukup. Nah, ini kita coba bentar ya untuk foto. Ini mau foto di outdoor. Itu kondisinya beberapa hari mendung, hujan terus. Jadi kurang tepat untuk mengambil foto. Nah, sementara ini dulu ya. Kalau untuk kamera sih ini bagus ya. Pengaruh juga ISP dari Snapdragon yang memang itu bagus. Terus kita coba lagi nih. Oke. Terus untuk kamera depan yang 16 megapiksel di sini juga ya udah lumayan bagus lah. Bukan lagi lumayan, ini kategorinya bagus. Oke, kita coba lagi. Nah, untuk video di sini ada fitur yang sangat spesial ya, yang biasanya itu hanya ada di seri flagship. Seri menengah atas itu jarang ada. Di Poco F5 pun di situ nggak ada. Yaitu bisa pindah-pindah lensa saat rekam video. Tapi itu hanya di resolusi Full HD 30 fps aja. Nah, kita contohkan. Nah, ini lensa utama ya. Terus kita pindah ke lensa ultrawide. Nah, ini lensa ultrawide. Kita pindah lagi ke lensa utama. Nah, bisa pindah-pindah lensa. Jarang banget fitur kayak gini kita temui di HP yang kelasnya itu menengah atas. Biasanya hanya ada di seri flagship. Untuk fitur lain NFC jelas ada, dan kita coba ya untuk kualitas speakernya yang punya dual speaker stereo. Sayangnya di sini nggak ada lubang jack audio 3,5 mm. Tapi kalau untuk saya pribadi itu bukan jadi masalah karena udah lama saya itu meninggalkan earphone kabel dan udah berpindah ke earphone Bluetooth yaitu TWS. Nggak tahu sih kalau untuk kalian ya, itu untuk saya pribadi. Kita coba dengerin musik. Nah, untuk kualitasnya di sini udah mantap ya, kategorinya itu udah mantap, bukan lagi yang biasa aja. Tapi jelas beda kualitas dengan dual speaker yang ada di HP-HP flagship. Tapi di sini udah lumayan banget lah, udah termasuk bagus.
Nah, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan sedikit coba-coba dari Realme GT Neo 5 SE. Ayo dong Realme Indonesia gercep masukin seri ini, Realme GT Neo 5 SE sebagai perlawanan untuk Poco F5. Karena ini ada beberapa sisi yang lebih unggul ya, yaitu resolusi layar yang lebih tinggi, lebih cerah, fast charging yang lebih cepat, dan juga sensor media sidik jari yang udah ada di layar. Kalahnya sih menurut saya cuma untuk kamera. Di Poco F5 itu kan punya OIS, sedangkan di sini nggak ada. Tapi untuk fitur video tadi udah bisa kita lihat ya. Tapi untuk fitur video tadi udah kita lihat ya, itu bisa pindah-pindah lensa saat rekam video, yang itu nggak ada di Poco F5. Oke, itu aja ya untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya.